2, 3. Awasilah Dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Haleluya, puji Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini ya, dengan tema generasi berprestasi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat-ayat yang kita baca saudara-saudara, khususnya dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16 sebagai ayat emas kita pada hari ini, Rasul Paulus menasehati saudara-saudara kepada anak rohaninya atau anak didiknya yang bernama Timotius. Dalam nasihat Rasul Paulus kepada Timotius itu, saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan agar Timotius mengawasi dirinya sendiri dan ajarannya. Nah, kenapa saudara-saudara Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius agar mengawasi dirinya sendiri dan ajarannya? Ya. Karena Rasul Paulus ingin saudara-saudara supaya Timotius itu menjadi orang yang berprestasi, yang berdampak bagi orang lain. Dan hari ini saudara-saudara kita mau melihat ya, siapakah Timotius yang menjadi anak rohani Rasul Paulus itu, saudara-saudara. Ya. Ternyata saudara-saudara, Timotius adalah seorang pemuda yang berprestasi. Timotius menjadi orang yang berprestasi, saudara-saudara, karena hidupnya memberikan dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya rindu sebagai hamba Tuhan, dan saya percaya juga tiap-tiap orang tua kita rindu ya, anak-anak kita menjadi generasi yang berprestasi ya. Kita juga mau agar diri kita sendiri menjadi generasi yang berprestasi. Artinya saudara-saudara, memiliki kehidupan yang memberikan dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan dampak yang buruk ya, jangan dampak yang negatif, jangan dampak yang membuat orang lain susah atau menderita. Tapi memiliki kehidupan yang memberikan dampak yang baik ya, dampak yang membuat orang lain bahagia, dampak yang membuat orang lain sukacita, dampak yang membuat orang lain berhasil, sukses, intim dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sebagai pembina rohani Timotius, saudara-saudara, ya, Rasul Paulus banyak memberikan nasihat kepada Timotius. Dan saya percaya saudara-saudara, tentunya nasihat-nasihat ini adalah nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang membangun, yang bisa juga kita terapkan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, agar kita juga memiliki kehidupan yang berprestasi dan berdampak. Dan hari ini saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua, jemaat GBI Graceful yang Tuhan kasihi, agar kita juga mau belajar, mau melihat apa ciri-ciri generasi yang berprestasi. Karena saya percaya saudara-saudara, kita semua ingin berprestasi. Kita ingin berdampak baik
bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Apakah lingkungan dalam rumah tangga, apakah dalam lingkungan tetangga, apakah dalam lingkungan sekolah, apakah dalam lingkungan pekerjaan, apakah dalam lingkungan gereja, dan sebagainya. Saya percaya kita semua memiliki kerinduan untuk berdampak yang baik. Dan pada hari ini saudara-saudara, kita mau belajar, kita mau melihat apa ciri-ciri generasi yang berprestasi. Yang pertama, saudara-saudara, ciri-ciri generasi yang berprestasi itu terdidik dalam ajaran sehat. Haleluya. Mari katakan bersama-sama dengan saya, terdidik dalam ajaran sehat. Terdidik dalam ajaran sehat. Sekali lagi ya, lebih kompak ya, tanda kita setuju, tanda kita mengaminkan firman Tuhan. Yang pertama saudara, ciri-ciri dari generasi yang berprestasi itu terdidik dalam ajaran sehat. Yuk sekali lagi ya, kita ucapkan ya, terdidik dalam ajaran sehat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kita mau berprestasi saudara, yang pertama yang harus kita miliki, kita harus terdidik dalam ajaran yang sehat. 1 Timotius 4 ayat yang ke-6 saudara berkata begini. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal pokok-pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Garis bawahi kata terdidik ya, dan ajaran sehat. Kita harus terdidik dalam ajaran sehat, saudara. Kita harus memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan yang membawa kita mengenal dan mengalami Tuhan dengan benar, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari baca firman Tuhan dengan teratur. Baca firman Tuhan dengan teratur. Karena pengetahuan kita yang benar akan Tuhan, saudara, itu yang akan membawa kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan benar kalau kita tidak baca firman Tuhan? Karena firman Tuhan, Alkitab, adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri, yang diilhamkan kepada hamba-hambanya yang menulis Alkitab. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar kita terdidik dalam ajaran yang sehat, saudara, kita harus baca firman Tuhan secara teratur, ya. Kalau kita baca hari ini hari Minggu, besok hari Senin kita juga baca. Hari Selasa juga kita baca. Hari Rabu juga kita baca firman Tuhan dan seterusnya. Jangan kalau hari Minggu karena mau ibadah, karena mau ke gereja, kita baca firman Tuhan. Ya. Tapi selebihnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat,
sampai hari Sabtu nggak baca firman Tuhan. Itu namanya tidak teratur. Teratur itu artinya kalau sekarang baca, besok juga baca. Continue, saudara ya. Kalau kita mau mengenal Tuhan dengan benar, saudara, kita harus baca firman Tuhan dengan teratur. Kita harus memiliki waktu khusus untuk melakukannya, saudara. Agar kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Karena pengetahuan kita yang benar akan Tuhan, saudara, akan membawa kita mengenal dan mengalami Dia dengan benar. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar untuk membaca firman Tuhan dengan teratur dan merenungkannya di dalam kehidupan kita. Supaya kita terdidik dalam ajaran yang sehat. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mau sukses ya. Anak-anak kita yang masih muda-muda juga, Caleb, Deborah, Riana, Lauren, Gihon, Debbie, Timothy, adiknya Timothy, ya, Devara, Derion, ya, semua kita ingin menjadi generasi yang sukses, generasi yang berprestasi. Untuk itu, saudara-saudara, mari kita perhatikan, ya. Hal yang pertama, kita harus terdidik dalam ajaran yang sehat, mengenal Tuhan dengan benar, ya. Dengan mengenal Tuhan dengan benar, maka kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Kita harus terdidik dalam ajaran yang sehat. Lalu yang kedua, saudara-saudara, ya, ciri-ciri generasi yang berprestasi, saudara-saudara, adalah disiplin dalam beribadah. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, saudara-saudara, di sana firman Tuhan berkata begini, saudara. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang kedua, saudara, yang kita harus lakukan kalau kita ingin menjadi generasi yang berprestasi adalah memiliki disiplin dalam beribadah. Kita harus melatih diri kita untuk beribadah, saudara. Ibadah ini, saudara, berguna dalam segala hal, ya. Baik untuk hidup kita sekarang maupun kehidupan kita yang akan datang, yaitu dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita, saudara, latihan badani terbatas gunanya, ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihan badani itu berguna, saudara, supaya badan kita sehat, ya, supaya badan kita six-pack, ya. Kalau makin latihan sesuai dengan bakat, dengan talenta, kita bisa jadi atlet terkenal, ya. Itu harus dilatih, saudara. Karena nggak sekonyong-konyong kita jadi juara All England, ya, atau juara Olimpiade kalau nggak pernah latihan. Boro-boro juara All England, juara tingkat RT aja belum tentu, saudara, kalau nggak pernah latihan. Tapi kalau latihan, misalnya kita suka bulu tangkis, kita bisa main bulu tangkis dan dilatih itu tiap hari, maka bisa berprestasi.
Kalau kita membaca, saudara-saudara, autobiografi dari atlet-atlet, dari olahragawan-olahragawan, dia memiliki latihan yang teratur, saudara. Ya. Bangun pagi, latihan, lari-lari, ya, olahraga. Ya. Nanti latihan teknik, ya, bagaimana memukul bola, mengembalikan bola, smash bola, ya. Nanti sorenya latihan lagi. Sehari bisa 2 atau 3 kali latihan, saudara. Tiap hari latihan, latihan, latihan. Akhirnya dia akan menjadi mahir. Dia akan berprestasi kalau memenangkan pertandingan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita juga kalau mau berprestasi, saudara, kita harus memiliki disiplin dalam beribadah. Dan untuk memiliki disiplin dalam beribadah, saudara, kita harus berlatih. Rasul Paulus dengan jelas, saudara, mengajarkan kepada Timotius agar menjauhkan dirinya dari tahayul, dari dongeng-dongeng nenek moyang, tetapi melatih dirinya untuk beribadah. Kebiasaan untuk beribadah, saudara, itu tidak muncul dengan sendirinya. Ya. Namun harus dilatih terus-menerus, saudara. Ya. Ada saatnya ketika kita mau beribadah, kita malas, ya. Ngantuk, ya. Capek. Masih repot dan sebagainya. Tapi saya percaya, saudara, kalau kita latih, ya. Kita latih untuk berdisiplin dalam beribadah. Ya, keadaan apapun, kalau saya sehat, kalau saya masih bisa beribadah, kalau saya bisa menyembah Tuhan, maka saya mau beribadah. Itu perlu dilatih, saudara. Ya, nggak sekonyong-konyong timbul. Saya mau beribadah. Ya, itu harus membutuhkan latihan. Ya, mulanya mungkin malas. Ya, ngantuk. Nggak bergairah, ya, nggak seru, ya. Tapi kalau kita cinta Tuhan, kalau kita rindu mengenal Tuhan, tentu kita juga rindu untuk beribadah. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus melatih diri kita agar kita disiplin dalam beribadah. Karena keinginan beribadah, saudara, tidak muncul dengan sendirinya, tetapi perlu dilatih, saudara. Kuncinya adalah rindu untuk mengenal Tuhan. Saya percaya, saudara, ya Bapak Ibu, ketika masih bujangan, ya masih lajang, ya rindu untuk mengenal kekasihnya, ya rindu untuk mengenal my darlingnya, ya pasti ingin datang bertemu, ya pasti ingin datang wakuncar, ya alias waktu mengunjungi pacar. Karena apa, saudara? Karena rindu, ya, rindu untuk mengenalkan kekasihnya, ya. Rindu untuk mengenal pacarnya. Rindu untuk mengenal calon istrinya atau calon suami. Begitu juga dengan kita, saudara, ya. Kita akan memiliki disiplin dalam beribadah kalau kita rindu untuk mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan ini adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Karena ibadah berguna untuk masa kini dan masa yang akan datang. Mari, saudara, kita memiliki kerinduan untuk beribadah, untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Yang ketiga, saudara, yang terakhir,
daripada ciri-ciri orang atau ciri-ciri generasi yang berprestasi, saudara. Yang ketiga adalah menjadi teladan. Mari katakan bersama-sama dengan saya, menjadi teladan. Menjadi teladan. Menjadi teladan. Menjadi teladan. Haleluya, haleluya. Inilah yang harus kita lakukan, saudara. Kalau kita mau berprestasi, kita harus menjadi teladan. Karena 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 berkata, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara dan saya kita sama-sama rindu untuk menjadi generasi yang berprestasi. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu rindu anak-anak kita untuk menjadi generasi yang berprestasi. Berdampak baik, baik di rumah, dengan tetangga, di sekolah, di lingkungan pekerjaan, dimanapun berada. Berdampak baik, berdampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitar. Dan untuk menjadi generasi yang berprestasi, saudara, kita harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Teladan di dalam perkataan, teladan di dalam tingkah laku, teladan di dalam kasih, dan teladan dalam kesetiaan, dan juga dalam kesucian. Jangan asal berkata-kata, jangan asal ngomong, ya, jangan asbun yang nggak bermanfaat, nggak berguna. Hati-hati, jangan hoax, ya, di sosmed, ya, karena berpengaruh negatif bagi orang. Begitu juga tingkah laku kita, saudara. Kita harus menjaga tingkah laku kita, ya. Memiliki tingkah laku yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan, yang mengangkat derajat keluarga kita, saudara. Dan kita juga harus menjadi teladan, saudara, dalam kasih, ya. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, termasuk juga di dalamnya kasih terhadap orang tua kita. Dan kita juga harus menjadi teladan dalam kesetiaan, dalam kesucian kehidupan kita, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, mengetahui dan melakukan firman Tuhan itu adalah satu hal yang berbeda, saudara. Kita diminta oleh Tuhan supaya kita jangan hanya mengetahui firman Tuhan, saudara. Mengetahui firman Tuhan adalah hal yang baik, ya. Tetapi lebih baik lagi, saudara, kita juga melakukan firman Tuhan. Apalah artinya kita mengetahui firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Apalah artinya kita mengerti tentang kasih, tapi kita tidak berbuat kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Apalah artinya kita mengerti tentang kesucian, tetapi kita tidak hidup dalam kesucian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Baik dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, selamat menjadi generasi yang berprestasi. Berdampak baik bagi lingkungan kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa.